Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita. Kali ini tentang persiapan untuk ulangan harian bab 1 ya. Jadi kita hari ini bakal bahas-bahas soal dari LKS. Ini soalnya saya ambil, nanti mungkin ulangan hariannya juga soalnya mirip kayak gini, cuman mungkin dirubah angkanya ya. Oke, kita mulai saja dari soal nomor 1. Jika tanda pagar ini artinya kalikan bilangan pertama dengan 2, kemudian hasilnya ditambahkan pada bilangan kedua, maka nilai dari 5 pagar ya, min 2 adalah, nah udah, pagar artinya kan kalikan bilangan pertama dengan 2. Nah, berarti bilangan pertama dikali 2, berarti ada angka 5, kita kali dengan 2, kan bilangan pertama yang kali 5 kan, hasilnya adalah 10. Nah, selanjutnya tambahkan pada bilangan kedua, berarti 10 ini kita tambahkan dengan min 2 ya. Nah, 10 tambah min 2 berapa? Artinya 10 kurang 2 berarti 8. Oke, nomor 1 berarti jawabannya A, 8. Sip, bisa. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Suhu suatu ruangan mula-mula 32 derajat Celcius, kemudian saat malam terjadi penurunan suhu sebesar 14. Berarti kalau nurun itu berarti dikurang ya. 32 derajat Celcius dikurang dengan 14. Kalau dia naik berarti ditambah ya. 32 kurang 14. 18. Oke, berarti suhu sekarang adalah 18 derajat Celcius. Lanjut ke soal nomor 3. Min 14 titik-titik min 12. Notasi yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas. Min 14 sama min 12 itu besar atau kecilan mana? Nah, karena min 14 lebih kecil dari min 12, berarti kita jawab tanda lebih kecil. Nah, yang ini ya. Tapi kalau di sininya 14 dan di sini angka 12 nggak ada min, berarti nanti anak-anak jawab lebih besar ya. Ini adalah tanda lebih besar. Cara bedain lebih besar sama lebih kecil adalah kalau lebih kecil tandanya gini, kita kasih garis di depannya. Nah, huruf K berarti ini kecil ya. Kalau lebih besar tandanya gini, kita kasih garis di depannya. Nah, itu besar. Itu cara bedain kecil atau besar. Ini kecil sama dengan ini kalau dia 12 sama 12 ke bawah gitu, biasanya tentang himpunan, jarang dipakai ya kalau di masih SMP. Oke, jadi nomor 3 jawabannya lebih kecil. Lanjut, berikutnya adalah diketahui K sama dengan 8, L sama dengan min 4, dan N sama dengan min 6. Ini soal nomor 4, maka nilai dari K tambah L per atau dibagi L kali N. Nah, karena ini huruf-hurufnya itu artinya menggambarkan angka ya, jadi ya kita masukin aja K itu berapa? 8. Tulis 8. Ditambah L itu berapa? L kan tadi katanya min 4 ya. Udah 8 buka kurung min 4. Biasanya pakai buka kurung ya. Biar dia plus sama minnya nggak nyampur. Baru L lagi berarti min 4 lagi. Dikali N. N ini berapa? Minus 6. Oke, berapa? 8 tambah min 4 plus sama min, plusnya kalah jadi min ya. Ini 8 kurang 4 yaitu 4 dibagi dengan min 4 kali min 6. Min 4 kali min 6 itu minus kali minus hasilnya positif, jadi 4 kali 6 aja 24. Jadi jawabannya 4 per 24, tapi di ABCD nya nggak ada, berarti kita simples atau kita sederhanain lagi. Atas bawah dibagi 4 bagi 4 1, bawah 24 bagi 4 6. Jadi jawabannya 1 per 6. Dodol. Kita lanjut ke nomor 5. Ini ada operasi hitung 32 tambah 4 dibagi 6 tambah min 3 kali 9. Ingat kabataku ya, kali bagi kurang tambah, jadi kali dan bagi harus didahulukan terlebih dahulu, kecuali dia ada dalam kurung. Nah, itu dikerjakan juga terlebih dahulu. Jadi dari sini 32 tambah 4 dulu. 32 tambah 4 adalah 36. Tulis 36. Situ dibagi 6. Tulis dulu aja dulu, kita sederhanain ya.
baru tambah 3. Nah ini 6 nggak bisa ditambahin 3, itu min 3 dikali 9 ya. Min 3 kali 9 adalah minus 27. Plusnya kemana? Plusnya kalah, karena ini ujung-ujungnya kan min, jadi dikurang 27. 36 bagi 6 adalah 6 ya, karena 6 kali 6 36, jadi 6 dikurang 27. 6 kurang 27 sama aja kayak kita punya uang 6 tapi punya utang 27. Jadi kalau kita bayar 6 kita masih punya utang ya. Berapa utangnya? 21. Nah, ingat. Jadi ada operasi hitung, utamakan perkalian dan pembagian kecuali penjumlahan atau pengurangan tersebut ada dalam kurung kayak gini. Nah, ini dikerjakan terlebih dahulu. Oke, jadi nomor 5 jawabannya minus 21. Oke, lanjut masuk ke nomor 6, KPK dari bilangan 24 dan 36. Mungkin anak-anak udah belajar ya di SD ya. Jadi KPK itu bisa pakai pohon faktor. Nah, kayak gimana? Ini ya. 24 dibagi 2 gitu kan. Jadi 12 dibagi 2 lagi. Jadi 6 dibagi 2 lagi. Jadi 3. Kalau udah mentok 3, udah 36 juga sama kayak gitu. Ini boleh banyak kayak caranya banyak. Tapi ini yang paling familiar aja yang dipakai orang-orang. Kita ngikutin aja. 18 dibagi 2 lagi. Jadi 9 ya. Karena 18 bagi 2 9. 9 nggak bisa dibagi 2 tapi dibagi 3. Nah, terus cari yang apa? Kalau KPK itu kan cari yang kecil ya, berarti 2-nya itu adalah pakai yang paling banyak ya. Berarti di sini 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 dikali dengan, karena 2-nya ada 3 nih, 1, 2, 3. Di sini cuma ada 2 ya, di sini cuma ada 2. Nah terus cari 3 yang paling banyak juga. Ini ada 1, ini ada 2, berarti 3 pangkat 2. Nah jadi 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 adalah 8. 3 pangkat 2, 3 kali 3 aja, 8 kali 9, 72. Nah ini jawabannya yang dodol. Cara cepatnya adalah A, B, C, D ini kalian cek mana angka yang bisa dibagi dengan 2 angka ini. Contoh 18 bisa nggak dibagi 24? Nggak bisa lah, angkanya lebih kecil. 36 bisa dibagi 36, tapi 36 nggak bisa dibagi 24. Nah, jadi 36 bukan jawabannya. 54 nggak bisa dibagi 24, 54 juga nggak bisa dibagi 36, bakalan berkoma. Tapi 72 bisa dibagi 24, yaitu 72 bagi 24 itu 3. 72 juga bisa dibagi 36, yaitu 2. Nah, makanya 72 itu adalah jawaban kita. Oke, itu nomor 6. Ya, kita lanjut lagi ke nomor 7, FPB sekarang. Kalau tadi nomor 6 KPK, sekarang FPB. Sama aja kayak KPK ngerjainnya. Yaitu kita cari dulu pohon faktornya ya. 34 kita bagi 2 jadinya 17. 17 sudah nggak bisa lagi dibagi 2. Ya, karena dia bilangan prima, berarti ke 48 bagi 2 jadi 24. Bagi 2 lagi jadi 12 ya enggak, bagi 2 lagi jadi 6 bagi 2 lagi jadi 3. Nah sudah, ini 48 ya. Jadi kalau FPB besar kita cari yang kecil malah ya. Nah berarti 2 yang ada di kanan kiri, 2 aja, 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 dikali dengan 17. Ada nggak di sini? Nggak ada. Udah cuman angka 2 aja kan? Ya udahlah, jawabannya berarti cukup 2. Ya. Berarti nomor 7 FPB adalah 2. Cara cepatnya lagi FPB, cari di antara A, B, C, D ini mana yang bisa dibagi oleh kedua bilangan ini. 34 bagi 2 bisa 17, 48 bagi 2 bisa 24. Nah, kita cek yang 4. 34 bagi 4 nggak bisa, 48 bagi 4 bisa sih, tapi 34 kan nggak bisa, berarti bukan jawabannya. 34 bagi 12 nggak bisa, 48 bagi 12 bisa.
tapi 34 nya nggak bisa. 24 juga kayak gitu, bisa dibagi sama 48 tapi 34 nya nggak bisa dibagi 24 ya. Jadi jawabannya cuman A. Oke, lanjut ke nomor 8, skala nomor 9, karena soal nomor 8 9 agak gampang. Ini ada keblok dikit ya kamera ya. Suhu dalam Celcius berikut yang paling panas. Nah, ini adalah minus 2 derajat Celcius, minus 3, minus 4, minus 5. Suhu dalam Celcius makin besar jadi makin panas ya. Nah, angka 5 sih emang besar, tapi ada minusnya ya, jadi kecil. Berarti yang paling besar adalah, yang paling panas adalah minus 2. Walaupun minus 2 ini masih tergolong suhu beku ya, tapi dia termasuk yang paling tinggi di bilangan yang lainnya. Min 2 sama min 3 tuh besaran min 2. Karena min 3 tuh letaknya di sebelah kiri dari min 2, makanya min 2 itu lebih panas atau lebih besar ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut, hasil dari 4 kali min 25 kali min 38. Nah, kalau perkalian semua bebas, kalian mau ngalihin apa dulu. Nah, kita kali aja 4 kali 25 dulu ya. Nah, 4 kali 25 itu adalah min 100. Ingat ya, 25 kali 4 itu 100. Nah, 100 dikali dengan 38. Kalau pengalian 100 dengan 38 itu ya nggak usah dikaliin, cukup 38 ditulis aja lagi ya. Nah, tambah nolnya 2 kan, jadi 38 tambah nolnya 2, 1, 2. Nah, terus ini minus 100, ini minus 38, minus kali minus hasilnya positif, jadi 3800 dodol. Oke, jadi nomor 9 jawabannya D. Masuk lagi ke nomor 10. Pecahan desimal dari 6/8 adalah, nah kalau mau jadiin pecahan ke desimal kita bagi manual aja, bagi kotak. Nah kayak gini ya, 6 di dalam, 8 di luar. 6 bagi 8 kan namanya. 6 bagi 8 pasti nggak bisa karena lebih kecil, kita minta bantuan yaitu 0, jadi 0, jadinya di sini 60. 60 bagi 8 yang paling mendekati, 8 kali 8 64, kejauhan berarti 7 ya. 7 kali 8 56, kita kurangi sisa 4 ya. 4 lagi-lagi nggak bisa dibagi 8, tapi ada bantuan 0, di sini, sekali aja nulis ya, tambahin bantuan lagi di bawahnya 40 bagi 8 5. 8 kali 5 40. Kalau sudah bawahnya 0 berarti sudah habis, ya udah berarti jawabannya 0,75 yang dodol lagi. Oke, berarti ya cara merubah pecahan menjadi desimal. Lanjut ke nomor 11. Ini soalnya pecahan panjang 1/4 kali setengah tambah 2/3 kurang ini. Oke, ini sama kayak tadi, kabataku kali bagi kurang tambah, dahulukan perkalian dan pembagian. Berarti kita kerjakan setengah kali 1/4 dulu, baru 4/6 kali 2/3. Kalau perkalian itu mudah, atas kali atas, bawah kali bawah aja. 1/4 kali setengah berarti 1/8 gitu aja. 1 kali 1 1, 4 kali 2 8, ditambah berapa tuh, 2/3, tulis aja lagi. Nah, itu baru dikurang. Nah, ini 4/6 bagi 2/3. Untuk soal yang ini kita balik ya. Kalau pembagian itu bisa jadi perkalian tapi dibalik lawannya. Nah, ini 4/6 jadi dikali 3/2, dibalik, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Nah, kalau perkalian kayak gini ini bisa dicoret nih. 4 bagi 2 2. Nah, 6 sama 3 bisa disederhanain, sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 1. Ini tadi 1 ya di bawah sini ya. 6 bagi 3 2. Nah, gitu. Nah, jadi sisanya tinggal 2 kali 1 2. Bawahnya 2 kali 1 2. Jadi 2/2 atau 1. Ya, 2 bagi 2 kan 1. Nah, tulis 1 di sini. Oke, jadi soal panjang ini jadi kayak gini. Dari sini kita kerjakan lagi. Kerjakan yang ini dulu, 1/8 tambah 2/3. Nah, kalau penjumlahan ini caranya adalah kita kali silang. 1 kali 3 ini ya, ini kali ke bawah sini, 8 kali 2, 8 kali 2 kan 16 per, gabung panjang, 8 kali 3 24. Nah, gitu ya.
Kita hasilkan lagi 3 tambah 16 19 per 24. Nah, baru dikurang 1. Nah, kurang 1 ini ya. Gimana cara nguranginnya? Nah, 1 ini kita minta bantuan, jadi 1 per 1. Nah, jadi sama-sama pecahan ya. Baru kita kali silang lagi. 19 kali 1 19. Baru dikurang 24 kali 1 minus 24 per 24 kali 1 24. Itu cara cepatnya ya, nggak ada lagi namanya nyamain penyebut, itu udah zaman dulu banget. Sekarang kali silang yang cepatnya. 19 kurang 24, 19 kurang 24 adalah minus 5, bawahnya tetap 24. Nah, itu jawabannya adalah min 5 per 24. B. B lagi, sorry. A jawabannya ya, min 5 per 24. Oke, tahu caranya ya. Jadi pertama dahulukan dulu operasi perkalian pembagian, baru dibuat bentuk sederhana. Ini bentuk sederhana, kita operasikan satu-satu. 1/8 tambah 2 per 3 dapatnya 19 per 24. 19 per 24 dikurang 1. Nah, karena 1 itu bukan pecahan, kita buat jadi pecahan, jadi 1 per 1. 1 per 1 baru kita kurangin kayak biasa. Cara nguranginnya sama kayak dengan ngejumlahin, dikali silang. Oke. Masuk ke nomor 12. Pecahan yang senilai dengan 6 per 14. Nah, cara ngeceknya gini. Misalnya kita mau ngecek yang A, sama nggak kayak 6 per 14. Nah, ini caranya. 2 tuh biar jadi 6 gimana? Dikali 3 kan? Dikali 3. Ya udah, jadi 6 contoh gitu kan. 7 biar jadi 6. 2 tadi kan dikali 3 sama yang atas ya. Berarti yang bawah juga ikut dikali 3. 7 kali 3 21. Nah, yang A bukan jawabannya, karena harusnya kalau dia senilai ya, atas bawah dikali yang sama hasilnya sama. Ini enggak, ini 6 per 21, padahal harusnya 6 per 14. Salah. Yang B. Oke, 3 biar jadi 6 dikali berapa? Dikali 2. Oke, bawahnya juga ikut dikali 2. Nah, atas bawah dikali 2, 3 kali 2, 6, 7 kali 2, 14. Nah, sama ya ternyata, 6 per 14, ini 6 per 14, berarti ini pecahan yang senilai. Karena kalau kita atas bawah dikali 2, ini dia nggak ngerubah nilai, cuman ngerubah bentuknya aja. Ini jawabannya yang B. Yang C sama D udah pasti salah, karena ini bilangnya positif, kok ini jadi negatif. Nah, berarti salah ya. Jawabannya yang B untuk nomor 12. Oke, pecahan nomor 13, pecahan 1/3, setengah sama 1/6 jika diurutkan naik. Kalau diurutkan naik berarti diurutkan dari yang paling kecil. Nah, kita cari yang paling kecil. Kalau pecahan ini sifatnya kalau bawahnya besar, misalnya 1/100, nah itu malah nilainya makin kecil karena 1 dibagi 100, 0,00 kan. Nah, jadi kecil, sama kayak gini, 1 dibagi 3. Nah, ini makin besar yang bawah, dia nilainya makin kecil. Jadi kalau diurutin yang paling kecil, kita cari yang bawahnya paling gede. Berapa yang paling besar? 1/6. Nah, berarti 1/6 di urutan pertama. Baru kedua adalah yang paling besar lagi bawahnya, 1/3. Nah, kita tapi ngurutin yang paling kecil nih ya, dari yang paling kecil ya. Jadi 1/6, 1/3 baru setengah. Ini jawabannya yang C. 1/6, 1/3, setengah. Karena dia bawahnya makin besar, bukan besar nilainya, itu malah makin kecil. 1 dibagi 6 orang, dapatnya kecil kan masing-masing. Tapi 1 dibagi 3 orang lebih gede. 1 dibagi 2 orang lebih gede lagi. Karena dia 1 hanya dibagi untuk 2 orang. Ini 1 dibagi untuk 6 orang, kecil. Nah, jadi diurutkan naik artinya diurutkan dari yang kecil. Makin lama makin besar kan naik ya. Nah, jadi jawabannya yang C untuk nomor 13. Nomor 14. Bilangan 5,83572. Ada 5 angka belakang koma. Bila dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Maksudnya jadi 2 tempat desimal itu ada 2 angka belakang koma ya. Oke, dari yang paling belakang 72, 2-nya 2 kalau dibulatin ke bawah apa ke atas. Ingat, kalau angkanya di bawah 5 dia buletin ke bawah, kalau angkanya di atas 5 buletin ke atas. Nah, berarti 2 ini dibuletin ke bawah, jadi 70, jadi hilang ya. Jadi hilang, tetap angka 7 gitu ya. 57, 5,7, 7 dibuletin ke atas. Nah, berarti 57 ini jadi 6. Jadi angka 6 karena dia 60 maksudnya gitu ya.
Jadi sementara adalah 5,836. Oke, karena tadi 57 itu jadi 60. 60 itu artinya 6 aja. Nah, habis itu 36, lagi-lagi 6 di atas 5 dibulatin ke atas. Berarti 36 ini jadi 40 atau 4 aja. Karena 0 belakang koma nggak dianggap. Jadi kalau dibulatin dua angka di belakang koma 5,84 gitu. 7 tadi jadi 0 kan, 70. Jadi 7 tetap bertahan. 7 dibulatin ke atas jadi 8 ya. Jadi 7 dibulatin ke atas jadi 57 jadi 60. 66. Nah, 36 dibulatin ke atas jadi 44. Nah, ini 5,84. Cendol C. Bisa ya ngebulatin ya. Kalau di bawah angka 5 dibulatin ke bawah, kalau di atas angka 5 dibulatin ke atas. Berikutnya nomor 15, sebuah tanah seluas 400 meter persegi akan dijual 30%. Maka luas tanah yang terjual adalah berapa? 30% dari 400. Kita tulis saja. 30%, persen itu artinya per 100. Kita kalikan dengan 400 meter persegi. Tapi 400 saja lah. Nah, ingat kalau perkalian ini bisa dicoret karena atas sama bawah bisa dicoret. Ya, 30 bagi 1 30 ya. Nah, 30 kali 4 aja. 3 kali 4 12. Tambah nolnya, masih ada 30 tadi kan. Nah, berarti ini jawabannya 120 meter persegi. Cendol, gampang ya. Kalau soal diganti misalnya 50%, ya udah 50 per 100 kali 400 gitu. Oke, itulah nomor 15. Ya, berikutnya nomor 16. Ini nomor terakhir kayaknya. Ada operasi hitung setengah kali 25 kurang 0,15. Pertama, kalau ada soal kayak gini, jawabannya kita mau jadi pecahan ya jawabannya ya. Berarti perkalian dulu. Nah, pakai bantuan ya, 25 per 1, nggak ngerubah soal kan, cuma ngerubah bentuknya aja. 1 kali 25, atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 25, 2 kali 1, 2. Berarti 25 per 2. 0,15 dirubah menjadi pecahan. Gimana caranya? Ini ada dua angka belakang koma, berarti ya 15 di atas per 100. Jadi kalau ada dua angka belakang koma berarti 100. Kalau 0,1 berarti 1 per 10 gitu ya. Jadi ada berapa angka? Ini komanya ada dua kan, dua angka, makanya 100. Kalau 0,015 misalnya 0,015 mau dijadiin pecahan berarti 15 per, nah ada berapa angka belakang koma? Ada 3, makanya bawahnya juga nolnya ada 3, yaitu 1000. Itu kalau 0,015. Kita pertanyaannya adalah 0,15 aja, enggak 0,015. Gimana cara ngurangin? Kali silang, bisa dikali silang, bisa nyamain penyebut. Jadi cara nyamain penyebut adalah, nah si 25 ini 2 kan biar jadi 100 dikali berapa? Dikali 50 atau ini disederhanainnya dulu. Sama-sama dibagi 5. Nah, jadi 15 bagi 5 3 ya. 100 bagi 5 20. Nah, habis itu baru berarti sementara klasemennya adalah 25 per 2 dikurang 3 per 20. Nah, kita nyamain penyebut aja. Kalau soalnya gampang kayak gini nyamain penyebut. Nah, buat garis panjang ya. 2 sama 20 berapa? Ya 20 ya. Nah, 20 bagi 2 10. 10 kali 25 250. Habis itu 20 bagi 20 1 kali 3 berarti dikurang 3. 250 kurang 3 ya 247 per 20. Nah, ini jawabannya. Tapi kalau mau jadiin pecahan campuran, misalnya mau dijadiin pecahan campuran, ya udah 247 kita bagi 20. Nah, berarti ini 1 ya. Langsung aja deh. 12 ya. 12 kali 2 kan 240 kan.
Nah, gitu ya. Sisanya 7. Nah, udah sisanya 7, udah nggak bisa lagi. Itu jawabannya menjadi hasilnya 12, sisanya 7 per 20. Nah, ini jawabannya 12, 7 per 20. Sampai sini aja juga bener. Kalau esai sampai sini lebih bener lagi gitu ya. Oke lah, itu nomor 16. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Nanti kita lanjut di pembahasan soal berikutnya. Kemungkinan ulangannya gambarnya kayak gini soal-soalnya ya. Dipelajarin. Bila ada pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar, boleh melalui chat WhatsApp ya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.